Berikut profil narasumber yang pertama, Bapak dan Ibu dari 2003 sampai 2009 merupakan lulusan dari Beijing University of Chinese Medicine, yaitu sarjananya. Kemudian 2009 sampai 2013 dari Beijing University of Chinese Medicine, ini S2-nya, Bapak dan Ibu. Dari 2022 sampai 2024, yaitu merupakan Konsil Kesehatan Tradisional sebagai wakil ketua, dan juga di tahun 2022, The Second Silk Road Friendship Messenger won the honorary title of Silk Road Friendship Messenger. Ini award ya yang diberikan kepada beliau, dan di tahun 2023 sampai sekarang merupakan anggota Komite Eksekutif World Federation of Chinese Medicine Societies ya. Dan saat ini beliau sebagai Ketua Umum PPTI dan Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental, yaitu TCM, dan juga dosen prodi akupuntur dan pengobatan herbal UKDC. Ada nggak di sini mahasiswanya Pak Suryawan? Boleh tulis di kolom komen kalau ada ya, atau alumninya gitu ya. Dan boleh di follow juga Instagramnya yaitu @angsuryawan untuk di sesi yang pertama. Izin saya panggil dulu Pak Kita. Suryawan. Jadi dalam TCM itu obesitas bukan hanya masalah makan terlalu banyak, tapi juga masalah tubuh tidak mampu mengolah, mendistribusikan, dan membuang dengan baik. TCM melihat obesitas sebagai gangguan fungsi, terutama fungsi transformasi dan transportasi oleh limpa dan lambung kita. Dalam TCM, makanan yang masuk dalam tubuh seharusnya diubah menjadi qi dan darah, tetapi ketika fungsi limpa lambung kita tidak kuat, makanan dan cairan tidak diolah dengan sempurna, akhirnya terjadi lembab. Lembab ini ya menjadilah salah satu kunci dalam pembahasan kita pagi hari ini. Kita melihat bahwa obesitas itu dia tidak selalu sama bentuknya. Ada orang yang gemuk tetapi selalu lapar. Ada yang gemuk karena stres. Ada yang badannya berat dan mudah mengantuk. Ada yang perutnya buncit tetapi tangan dan kaki tidak terlalu besar. Ada juga yang sudah diet ketat tetapi berat badan sulit turun. Dalam TCM, perbedaan ini sangat penting karena setiap orang tidak selalu memiliki akar masalah yang sama. Ada yang dominan lembab, ada yang dominan dahak, ada yang panas lambung sehingga mudah lapar. Ada yang si hatinya stagnan karena stres. Ada juga yang tubuhnya lemas sehingga metabolisme terasa lambat. Ada kutipan klasik yang sangat penting yang berkata sebagai wu gu wei yang, wu guo wei zhu, wu xi wei yi, wu cai wei chong. Artinya itu biji-bijian itu menjadi sumber pemeliharaan, buah sebagai pendukung, daging sebagai penguat, dan sayuran sebagai pelengkap. Kutipan klasik ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu TCM sudah mengenal konsep diet yang seimbang. Tidak ada satu jenis makanan yang cukup untuk semua kebutuhan tubuh. Makanan pokok atau biji-bijian memberi dasar energi, sayur membantu kelancaran, buah membantu cairan tubuh, protein membantu kekuatan tubuh. Tetapi semuanya harus sesuai porsi, waktu, dan kondisi tubuh. Jadi diet TCM itu bukan diet yang ekstrim. TCM tidak mengajarkan semua orang harus menghindari nasi atau semua orang hanya makan sayur aja atau semua orang harus makan protein tinggi. Diet TCM adalah seni menjaga keseimbangan antara asupan, pencernaan, aktivitas, dan kondisi tubuh. Ada kutipan, 饮食有节，起居有常. Artinya makan dan minum itu harus ada batasnya, aktivitas dan istirahat harus memiliki keteraturan. Ini penting bagi kehidupan kita yang sekarang ya. Banyak orang berpikir diet hanya soal jenis makanan. Padahal dalam TCM cara makan juga sangat penting. Kapan makan, makan seberapa banyak, kemudian bagaimana kondisi emosi saat makan, apakah tubuh mampu mencerna makanan itu, semuanya memiliki pengaruh. Makan terlalu larut, ngemil terus-terusan, makan buru-buru atau cepat, makan waktu emosi, atau makan sampai terlalu penuh akan mengganggu fungsi limpa dan lambung kita. Jadi sebelum bicara tentang herbal, sebelum bicara tentang produk, prinsip pertama kita adalah makanlah dengan teratur, cukup, dan tidak berlebihan. Kemudian ada kutipan 饮食自备肠胃内伤. Artinya jika makan dan minum berlebihan, usus dan lambung akan terluka. Dalam TCM, makan berlebihan tidak otomatis menjadi tenaga. Kalau pencernaan kuat, makanan akan diubah menjadi qi dan darah. Tetapi kalau limpa lambung tidak mampu mengolahnya, makanan jadi tertahan atau stagnasi. Makanan yang tertahan lama-kelamaan dia akan berubah jadi lembab. Jika lembab, dia semakin lama semakin menumpuk, dia bisa menjadi dahak. Jika sudah kronis, bisa mempengaruhi metabolisme, berat badan, rasa berat tubuh, dan perut buncit. Ini menjelaskan kenapa sebagian orang setelah makan banyak merasa malah ngantuk. Kemudian begah,
berat, tambah malas gerak. Ini bukan sekedar kenyang. Dan TCM itu adalah tanda fungsi transformasi limpa dan lambungnya mulai terganggu. Maka kunci mengurangi berat badan tidak cukup hanya dengan mengurangi makan, tetapi juga perlu memperbaiki kemampuan tubuh kita untuk mengolah makanan yang kita makan. Dalam TCM mementingkan fungsi limpa dan lambung. Ya, TCM beranggapan bahwa limpa dan lambung itu adalah pusat pengolahan makanan. Kutipan klasik mengatakan bahwa 脾胃者常库之官五味出现, artinya limpa dan lambung itu adalah pejabat gudang penyimpanan. Dari sinilah 5 rasa berasal. Kalau kita makan, lambung itu dia menerima makanan, kemudian limpa itu berfungsi mentransformasi dan mendistribusikan esensi makanan. Jika limpa dan lambung kita baik, makanan kita itu menjadi qi, qi jadi tenaga, terus kemudian menghasilkan darah. Kemudian darah terbentuk, cairan tubuh dapat beredar, tubuh terasa ringan. Tetapi jika limpa lambung kita lemah, makanannya tidak berubah sempurna, cairan tertahan, tubuh kita akan berasa berat, kita mudah ngantuk, perutnya penuh, berat badan naik. Inilah salah satu konsep yang paling penting. Obesitas bukan karena hanya makan banyak, tetapi karena tubuh kita tidak mampu mengolah makanan dengan baik. Karena itu strategi kita tidak hanya menguras atau mengurangi makanan, tetapi juga memperbaiki fungsi dan lambung. Berikut kita masuk ke fokus materi pada pagi hari ini, yaitu lembab ya, atau dalam TCM disebut sebagai se. Lembab dalam pengertian TCM dia bukan sekedar air. Lembab adalah kondisi patologis, dia punya sifat berat, lengket, stagnan, sulit bergerak, dan mudah menumpuk. Dalam tubuh, lembab tampak sebagai badan yang terasa berat, mudah ngantuk, perut terasa penuh, BAB lembek, lidahnya besar dengan ada bekas gigi, kulit berminyak, berat badan sulit turun, malas bergerak, edema ringan, perut buncit. Dalam konteks obesitas, lembab dapat dipahami sebagai gangguan pengolahan cairan dan metabolisme. Tubuh lebih banyak menyimpan daripada mengubah dan membakar. Inilah kenapa dalam TCM strategi utama obesitas sering diarahkan kepada GMP fase atau menguatkan fungsi limpa dan mengubah lembab. Kalau lembab dalam tubuh kita berkurang, tubuh biasanya terasa lebih ringan, pencernaan lebih baik, berat badan lebih mudah kita kendalikan atau kita kontrol. Penyebab paling utama adalah pola makan manis dan berminyak. Kutipan klasiknya mengatakan bahwa 非者令人内热，干者令人肿满. Artinya makan makanan yang berlemak itu dapat menimbulkan panas internal atau panas di dalam tubuh. Makanan manis menyebabkan rasa penuh di bagian tengah. Dalam TCM juga ada prinsip kan fei sheng shi. Makanan yang manis dan berlemak itu membentuk lembab. Ini sangat sesuai dengan pola makanan masyarakat modern sekarang ya. Minuman manis, gorengan, santan berlebih, kue, snack, makanan ultra proses, tepung olahan, makanan cepat saji. Makanan seperti ini bukan hanya menambah kalori. Dalam TCM, makanan ini membebani limpa dan lambung kita. Jika dikonsumsi terus-menerus, tubuh menjadi berat, perut mudah penuh, metabolisme terasa lambat, berat badan sulit turun. Jadi ketika kita bahas diet, langkah pertama bukan diet ekstrim, tetapi kita harus mengurangi makanan-makanan yang menyebabkan lembab, terutama yang manis dan berlemak. Yang kedua adalah limpa lemah. Dan ketiga adalah kurang gerak. Dalam TCM, limpa itu memiliki fungsi utama untuk mentransportasi dan mengangkut. Artinya makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita sama limpa itu diubah menjadi qi, darah, dan cairan tubuh yang bermanfaat, lalu kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Jika fungsi limpa kita lemah, proses ini tidak bisa berjalan dengan sempurna. Yang seharusnya jadi qi dan darah justru berubah menjadi lembab. Yang seharusnya jadi tenaga malah menjadi rasa berat, mengantuk, berpenuh, dan metabolisme lambat. Mekanismenya itu limpa kehilangan fungsi transformasi dan transportasi, cairan lembab tertahan, lembab berkumpul menjadi dahak, maka terbentuk obesitas. Ini adalah salah satu mekanisme yang paling penting. Ketiga yaitu kurang gerak. Ya. Kutipan klasik mengatakan bahwa ju jo sang ro, ju wo sang chi. Terlalu lama duduk itu melukai daging dan otot. Terlalu lama berbaring atau tidur itu melukai chi. Dalam bahasa modern ini sangat relevan ya. Duduk terlalu lama menurunkan aktivitas otot, memperlambat sirkulasi, menurunkan penggunaan energi, dan dapat mengganggu sensitivitas insulin ya. Dalam bahasa TCM kurang gerak membuat chi
tidak bergerak. Jika Qi tidak bergerak, lembab lebih mudah menumpuk. Jadi obesitas bukan hanya karena makanan, tetapi juga karena tubuh kita kurang bergerak secara fisiologis maupun energi. Penyebab berikutnya adalah stres dan emosi. Ya. Ada kutipan mengatakan Ping Seng Yu Qi. Banyak penyakit semuanya itu bermula dari gangguan Qi. Ini sangat penting ya. Banyak orang tidak makan karena lapar fisik, tetapi karena stres, cemas, sedih, bosan, atau tekanan pekerjaan. Ini yang sekarang sering disebut sebagai emotional eating. Dalam TCM, emosi yang tertahan dapat menyebabkan hati kita stagnan. Ketika hati stagnan, dia dapat mengganggu fungsi limpa. Bila limpa terganggu, pencernaan menjadi tidak stabil. Makanan lebih mudah tertahan, lembab lebih mudah terbentuk. Jadi jalurnya bisa dikatakan seperti ini. Stres menyebabkan hati kita stagnan, kemudian limpa kita terganggu, kemudian terbentuk lembab, kemudian berat badan naik. Mereka sudah tahu bagaimana cara mengurangi makan. Tetapi pada saat stres, pola makannya kacau ya. Kita sering lihat orang stres, lari-larinya ujungnya banyak orang lari ke makan. Maka dalam TCM, pengolahan obesitas harus memperhatikan emosi, tidur, ritme hidup, dan relasi antara organ hati dan limpa. Kita bisa lihat juga bahwa obesitas tidak hanya lembab. Ini penting, walaupun lembab adalah fokus utama materi kita, TCM tetap melihat tubuh kita secara keseluruhan. Berikutnya kita lihat bahwa obesitas dalam TCM itu dia tidak hanya satu pola. Walaupun lembab itu adalah satu faktor penyebab atau inti yang paling sering, tetapi dalam praktek klinis obesitas dapat melibatkan beberapa mekanisme sekaligus. Yang pertama kita lihat adalah lembab. Gejalanya badan jadi berat, mudah mengantuk, perut penuh, BAB lembab, berat badan sulit turun. Faktor kedua adalah dahak. Dalam TCM, bila lembab itu menumpuk terlalu lama dalam tubuh, dia pelan-pelan dia bisa menjadi lebih kental dan berubah menjadi dahak. Dahak di sini kita bukan bicara lendir yang ada di tenggorokan kita ya kalau kita pas batuk, tetapi adalah akumulasi metabolik yang lebih dalam. Pada obesitas kronis, kita sering melihat kulit buncit, rasa berat, metabolisme lambat, kolesterol atau trigliserid yang mudah naik. Kemudian ada faktor panas. Ada orang obesitas yang mudah lapar, cepat haus, suka minuman dingin, punya bau mulut, sembelit, lidahnya berwarna merah. Ini menunjukkan bahwa di dalam tubuhnya ada panas, terutama panas lambung dan atau panas metabolik. Ketiga, stagnasi Qi atau Qi stagnan. Ini sering terjadi pada orang yang makan karena stres, emosinya tertahan, dada dan atau perut terasa penuh, tidur tidak nyenyak, lalu berat badan naik. Berikutnya ada yang defisiensi. Ini tampak pada tubuhnya dingin, kaki dingin, mudah capek, edema atau bengkak ringan dan metabolisme sangat lambat. Pada tipe ini diet yang terlalu dingin justru bisa memperburuk kondisi. Keenam, statis darah. Pada obesitas lama, sirkulasi darah bisa terganggu. Kulit tampak kusam, tubuh sering pegal, lidah bisa lebih gelap atau ungu atau risiko metabolik meningkat. Karena itu prinsipnya yang baik adalah pengobatan atau prinsip dietnya fokusnya pada lembab sebagai inti, tetapi kita juga harus memperhatikan dahak, panas, defisiensi, dan statis. Ini membuat pendekatan TCM kita tidak sempit. Kita menekankan lembab tetapi tidak melupakan pola yang lain. Kemudian kita lihat ada tipe obesitas ya. Di slide ini kita lihat ada dua tipe. Tipe pertama adalah obesitas karena limpa lemah dan lembab berlebih. Ciri-cirinya adalah badan terasa berat, mudah lelah, perut kembung, BAB lembek, mudah mengantuk, berat badan sulit turun, dan lidah cenderung besar dengan ada bekas gigi. Ini tipe yang paling sering kita jumpai ya. Pasien kadang bertanya, saya tidak makan terlalu banyak tetapi mudah gemuk. Dari sudut TCM, masalahnya bukan apa yang dia makan tetapi kemampuan tubuh untuk mengolah makanannya. Prinsip terapinya menguatkan limpa dan mengubah lembab. Kemudian kita lihat ada tipe yang kedua, obesitas karena dahak lembab menghambat metabolisme. Pada tipe ini, lembabnya sudah lebih lama tertahan dan menjadi lebih kental, seperti dahak metabolik. Ciri yang paling sering terlihat adalah perut buncit, badan berat, kepala terasa berat, banyak lendir, metabolisme lambat, dan kecenderungan kolesterol dan atau trigliserida mudah tinggi. Prinsip terapinya adalah mengubah dahak dan menghilangkan lembab. Dua tipe ini sangat berkaitan dengan verbal yang nanti akan kita bahas, yaitu simsada. Sekarang kita telah tahu ya kurang lebih kenapa sih orang obesitasnya. Dan kita bisa lihat bahwa obesitas itu banyak berkaitan dengan lembab. Sekarang kita lihat
salah satu produk dari jarum sada yaitu Slim Sada. Ya. Dalam kerangka TCM, Slim Sada dapat dijelaskan sebagai produk yang diarahkan untuk membantu, pertama, mengurangi lembab, kedua, membantu metabolisme, ketiga, mendukung pencernaan, empat, membantu mengurangi rasa berat pada tubuh, dan terakhir adalah mendukung program pengendalian berat badan. Tapi kita harus ingat bahwa Slim Sada dia bukan diposisikan sebagai produk pelangsing instan. Dalam TCM, kita pendekatan yang baik itu bukan memaksa tubuh turun berat badan secara ekstrim, tetapi membantu tubuh mengolah makanan dan cairan tubuh dengan baik. Konsep utama dari produk Slim Sada ini adalah mengubah lembab, melancarkan qi, menghangatkan transportasi, membantu mengurangi akumulasi lembab. Ini sangat sesuai dengan konsep obesitas yang berakar pada lembab dan gangguan transformasi limpa dan lambung. Jadi Slim Sada ini bukan sebagai jalan pintas untuk langsung turun berat badan, tetapi sebagai pendukung dalam program diet. Tetap kita tadi harus atur pola makan, harus ada bergerak, tidur, dan pengaturan pencernaan yang teratur.